Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan memenuhi permintaan para penonton setia, yaitu meminta review saham PTBA Bukit Asam di 2025. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan, klik aja tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe. Disclaimer on ya. Nah, ini banyak banget yang meminta untuk diulas PTBA. Ini masih banyak lagi, tapi saya screenshot beberapa. Apalagi yang minta ada lambang seperti ini, maka kami prioritaskan. Nah, ini sahamnya pada tahun 2025 menurut kami kurang menaik sahamnya ya. Naik turunnya ya gitu-gitu aja. Apalagi kalau kita tentang 1 tahun yang lalu juga sama, nggak begitu menarik. Tapi perlu diingat, saham ini itu menjadi buruan para pecinta dividen. Karena dividennya memang gede. Memang gede. Ini 3 tahun ya. 3 tahun. Dan saham ini tuh istilah katanya bisa buat hari tua lah kalau melihat dividennya. Tapi benarkah seperti itu? Nah, kita ulas ya. Khusus untuk 2025. Ini holdernya main ID itu ada di 65,9%. Ini pemerintah. Masyarakat 32%. Tapi yang perlu jadi catatan ya, di tahun 2025 asing itu banyak keluar dari saham ini. Lokal yang mulai banyak memegang. Kalau kita lihat grafiknya, asing itu banyak yang keluar dan lebih banyak lokal. Nah, ini main ID ya, grupnya ada Antam, ada Inco ini, kemudian Bukit Asam, Timah dan lain-lain. Nah, tapi perlu diingat, saham ini holdernya itu sangat banyak. Salah satu saham yang dipegang oleh banyak retail. Jumlahnya 128.000 dan lalu lintasnya setiap bulan kali ini keluar hanya 299. Biasanya itu lalu lintasnya itu ribuan. Memang banyak pecinta saham ini tuh. Nah, kita lihat kinerjanya. Kinerjanya itu jelek di tahun 2025. Jadi kuartal 1 turun hampir setengahnya dari kuartal 1 tahun 2024. Apalagi dibanding kuartal 4 2024. Jeblok banget. Padahal kalau Anda lihat saham batubara lain ya, tidak sejeblok ini. Ya hampir semuanya turun, tapi nggak sedrastis ini. Ya. Nah, Anda lihat dividennya ini 14%, kan lumayan banget kan dividennya. Ini yang dikejar oleh banyak holder daripada PTBA. Kalau masalah valuasi, menurut kami tidak begitu murah ya. Karena masih banyak saham batubara lain yang dividennya juga gede, valuasinya lebih murah. Ini book value-nya, price to book value 1,3, price to sales 0,7, pair-nya ini tinggi ya. Annualize-nya 19, pair-nya 6. Kalau Anda mengatakan murah ini 6, banyak yang lebih murah daripada ini kalau untuk batubara. Nah, yang menjadi menarik itu menurut saya ininya aja, dividen. PTBA itu memang dari dulu itu daya tariknya adalah dividen. Hutangnya juga minim ya, DER-nya ini minim, tidak bahkan bisa dikatakan nggak ada. Nah, yang berikutnya adalah kira-kira berapa dividen di tahun 2025. Ini ada bocoran ya. Kalau mengacu payout ratio tahun lalu, maka tahun ini tuh bisa potensi sampai 14,4%. Ya, potensinya yaitu 398. Ya, potensi, ingat ini potensi. Jadi Anda ngitung-ngitung lah kira-kira berapa gitu kalau masuk sekarang. Ya, ini dari berita ya. Nah, mari kita lihat laporan keuangannya ya. Kita bedah sedikit ya. Sebenarnya kayak mana sih dalemannya itu atau pendapatannya? Sebetulnya kalau dari pendapatan itu meningkat dibanding kuartal 1 tahun sebelumnya. 9,4 ini 9,9. Sebenarnya meningkat, cuman beban pokoknya naik. Ya, beban pokoknya naiknya lumayan dari 7,9 ke 8,9. Hampir sekitar naik
15%-an ya. Udah gitu beban umumnya juga naik ya. Beban penjualan dan pemasaran juga naik, pendapatan lainnya turun. Jadi sebetulnya intinya sebetulnya kalau dari pendapatan ya bagus sebetulnya. Tapi Anda jangan terlalu ini ya, wah ini berarti perusahaan jelek. Enggak. Menurut kami karakter daripada BUMN itu hampir banyak yang seperti ini. Pendapatannya sama, beban pokoknya naik, baik beban pokok umum lah, beban pokoknya gitulah BUMN itu. Makanya kalau di pasar modal itu kadang-kadang ada orang yang underestimate sama BUMN karena biasanya bebannya yang tiap tahun naik padahal pendapatannya belum tentu. Nah ini pendapatan dari segmen batubara ya, batubara ini naik, lihat 4,5, 5,6 naik. Pihak berelasi turun. Total pendapatan batubara tuh lihat naik kan totalnya. Nah perlu diingat juga PTBA itu tidak pure di batubara, ada aktivitas lain, ada penjualan listrik, minyak sawit mentah, jasa kesehatan rumah sakit dan sewa. Jadi macam-macam ya, lagi-lagi BUMN gitu, nggak begitu fokus lah, walaupun ya pendapatannya dari lain-lain tuh nggak banyak. Nah ini rincian pendapatan dari pelanggan yang di atas 10% itu PLN ya. Ini PLN dan PTBA itu punya kewajiban ke PLN cukup lumayan. Nah ini beban, kalau Anda bertanya beban pokoknya yang nambah itu di mana? Jasa penambangan nambah, jasa angkutan nambah, bahan bakar nambah, gaji upah ya pasti nambah lah kalau gaji upah ini kalau BUMN seperti itu ya. Jadi istilah katanya kalau dibilang efektif efisien kurang lah. Nah ini grup Bukit Asam, Anda bisa lihat ya, mulai dari batubara, ada jualan listrik, ada bahkan rumah sakit loh ya. Nah ini komposisi ekspor ya. Biasanya batubara, perusahaan batubara itu yang diharapkan adalah komposisi ekspornya. Kenapa? Udah pakai dolar, harganya juga biasanya bagus kan dibanding DMO. Nah tapi ini jangkauan ekspornya daripada PTBA ya. Ini saya ambil dari public exposure-nya di kuartal 2. Tapi perlu diingat, harga batubara itu sedang jatuh di bawah 100 US dollar. Ya. Mengapa saya sangat menekankan Anda harus melihat daripada harga batubara? Karena walaupun misalkan produksi batubaranya itu naik, kalau harga batubaranya turun itu sama saja. Ya, lebih baik produksinya tetap, harga batubaranya naik. Kalau Anda bertanya kapan waktu yang tepat untuk masuk, kalau investor ya waktu masuk yang tepat adalah saat batubara jatuh. Memang pertanyaannya kan apakah akan naik batubara, itu yang menjadi pertanyaan besar kalau Anda pengen masuk di saham PTBA ini. Nah mari kita lihat baik-baik ya. Ini produksinya akan meningkat sampai 16% ya. Ini dari berita investor.id. Tapi perlu diingat, Cina ya itu meningkatkan produksi batubara. Ya ini Januari 2025 di tengah-tengah maraknya namanya energi terbarukan. Artinya apa? Kebutuhan demand untuk batubara itu berarti menyusut karena Cina yang walaupun PTBA kalau kita lihat public exposure-nya tidak belum ditemukan ke Cina ya, itu kan Vietnam, India ya. Tapi kalau demand-nya turun kan otomatis permintaan global turun sehingga harga global kan jadi turun. Nah ini kan berarti artinya apa? Kalau kita memandang harga batubara ke depan akan naik, kalau kita ngelihat berita ini kemungkinan tipis lah. Jadi kalau misalnya yang lihat ini paling-paling 110 lah, paling 110 ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau misalkan mengatakan batubara ini masa depan cerah, PDPA, kalau menurut saya kurang lah. Dan Anda bisa melihat beberapa saham batubara itu emiten sudah banyak yang diversifikasi ke energi terbarukan. Nah kita lihat transaksinya. Kalau kita lihat transaksinya ini sepi dan
Tidak begitu kelihatan ada spike bagus gitu, nggak ada ya. Ini bisa dilihat transaksinya, walaupun misalkan Anda mengatakan ini hijaunya banyak tapi akhir-akhir ini merahnya lebih banyak ya. Ini buangan besar, ini buangan besar ya, tidak ada akumulasi yang melebihi dari buangan ini, jadi menurut kami belum terlalu menarik lah ya. Kemudian asing juga banyak yang keluar. Nah, mari kita lihat bandarmologinya. Secara umum dari akhir April sampai sekarang itu big distribution ya, buang banyak. Tapi kalau Anda bertanya, tapi kalau saya khususkan asing, ini foreign ya, itu big accumulation. Khusus untuk asing ini big accumulation, AKBK akumulasi. Tapi perlu diingat bahwasanya mereka itu bukan tipe yang istilah katanya beli besok naik, bukan tipe seperti itu. Dia udah antisipasi, misalkan pertengahan tahun depan, pertengahan tahun ini akan naik, maka beli dari sekarang ya. Ini AKBK udah mulai masuk, untuk asingnya masuk. Tapi asing masuk besar enggak? Kalau enggak begitu besar kalau dibanding transaksi total itu. Jadi hanya menurut kami posisinya itu pasif, hanya menahan lah, ngumpulin aja. Nanti kalau sentimen dividen itu baru nih akan naik ini. Nah ini rentang sahamnya paling terdekat di 2800 titik resistennya, dan kalau paling tinggi untuk 1 tahun ini ada di angka 3150. Kalau ada pertanyaan bisa nyampe 3150 enggak? Kalau versi kami, kalau ngelihat harga batu bara seperti itu enggak ya, kecuali nanti sentimen dividen misalnya 14% naik, nah habis itu baru turun lagi, biasanya seperti itu. Nah ini kesimpulan dari kami ya, kalau valuasi menurut kami enggak murah, enggak mahal lah, kinerja biasa ya. Kenapa kami katakan biasa ya? Penjualannya naik tapi bebannya naik ya, sama aja ya, bebannya naiknya lumayan lagi. Prospeknya untuk batu bara itu sudah ada forecasting ya, bahwasanya batu bara itu di tahun 2025 itu tidak akan mengalami lonjakan yang wow harganya. Ingat, ini versi prediksi media-media. Kalau resiko di sini tidak begitu besar karena harganya sudah di bawah. Potensi capital gain ada. Yang paling menarik dari saham ini memang dividen. Tapi ingat juga, dividen itu akan menarik kalau labanya menarik. Nah, jadi kalau misalnya labanya jeblok ya dividennya jadi biasa. Jadi itu kesimpulannya apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah atau kekurangan cantumkan aja di kolom komentar, atau Anda ingin mengusulkan saham apa yang harus kami ulas agar menjadi antrian berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.